Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Pernah heran gak sih kenapa peringatan Nuzulul Quran cuman ada di Indonesia? Tidak ada di Arab, tidak ada di Mesir, tidak ada di Baitul Maqdis, bahkan negara-negara tetangga pun tidak memperingati Nuzulul Quran. Konon, kisahnya itu dimulai oleh Bung Karno, bapak proklamator yang memilih proklamasi pada tanggal 17 Agustus yang bertepatan pada Jumat Legi di tahun 1945. Bukan tanpa arti, tapi sengaja dipilih, ditetapkan dengan 17 Ramadan 1364 Hijriah. Ini menurut salah satu sumber, ya silahkan dicek ini tepat atau tidak. Nah, Soekarno ini berkomentar, aku pilih 17 karena angka keramat. 17 adalah saat Quran diturunkan. Kita udah bahas di konten yang lalu. Dan sholat kita sehari semalam 17 rakaat. Aku pilih Jumat karena dia Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Dia adalah hari terbaik di antara 7 hari yang ada. Aku pilih Legi karena menjanjikan kemanisan. Legi kan artinya manis. Ini adalah bulan dan tanggal kemerdekaan. Sejak inilah tanggal 17 Ramadan diadakan peringatan syukuran kemerdekaan di Istana Negara hingga dipindahkan ke Istiqlal pada era SBY hingga era Jokowi kini. Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamka, tidak takut akan mati. Sikap menspesialkan hari dari Presiden Soekarno inilah yang namanya pemimpin, ya bakal diikutin apapun motifnya. Merembet diikutin oleh kantor-kantor gubernur, kantor-kantor wali kota, kantor-kantor bupati, terus merembet kepada kantor-kantor kecil di masjid-masjid hingga musola-musola kecil di desa-desa. Dikenallah 17 Ramadan di Indonesia ini sebagai peringatan Nuzulul Quran. Kita semua bisa bersama-sama memperingati hari Nuzulul Quran untuk mengingat diturunkannya Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi hidup dan kehidupan manusia. Al-Quran merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran adalah petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai peringatan, sebagai rahmah, sebagai penjelas, sebagai berita gembira, dan bahkan sebagai obat bagi hati yang sedang duka dan sakit. Padahal Nuzulul Quran yang sesungguhnya adalah malam Lailatul Qadar. Proses turunnya Al-Quran dari sisi Allah ke langit dunia. Itulah poin utamanya. Adapun Nuzulul Quran yang 17 Ramadan itu adalah hari pertama wahyu diturunkan dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Ciptakan manusia dan mengajarkan kepada manusia kemampuan untuk berbicara, kemampuan untuk berpikir, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang utama yang akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana Al-Quran bicara masalah ekonomi misalnya? Jika kita bisa memfoto keadaan ekonomi sekarang, kenapa banyak masalah? Menurut saya, ekonomi sekarang secara global tidak disain sejalan dengan Al-Quran, bahkan bertentangan dengan Al-Quran, yaitu sistem ribawi. Sistem ribawi adalah sistem yang menghancurkan, yang merusak tatanan kehidupan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba wa yurbis shadaqat. Untuk siapa Quran ini diturunkan? Dan untuk apa pula Quran ini diturunkan ke dunia? Sebagian kita mungkin dengan ringan akan berkata, bukankah Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia? Bukankah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diutus untuk rahmat, untuk semesta? Bukankah Quran diturunkan bagi petunjuk manusia? Tentu jawabannya betul, dan ini sangat mudah sekali.
Ya bagi saya sih nggak apa-apa. Justru ketika di Indonesia ada peringatan nuzulul Quran, berarti perburuan Lailatul Qadar sudah di depan mata. Masya Allah.